ini adalah kota terlarang? Minggir Simul. Jangan halangi jalan. Wah, sombong sekali. Dia anak menteri pertahanan. Dia sangat dimanjakan. Kalau kita bersaing jadi selir kaisar. Pasti kalah dong. Belum tentu. Para nona, silakan antri dengan rapi. Di dalam istana tidak sama seperti di luar. Jika ada yang melanggar aturan dan mengganggu bangsawan, hati-hati kepala bisa terpenggal. Ya. Wah, Tuan Pejabat, buru-buru mau kemana? Jenderal Zheng Ling Shanghe berkhianat pada negara. Sudah dihukum mati, putrinya kabur dan masih hilang. Kami diperintahkan membawa gambar ini untuk mencari. Aku penasaran ingin lihat seperti apa rupa si pengkhianat ini. Iya, mungkin kami bisa memberikan petunjuk. Baik. Kamu diam saja, lihatlah. Tak disangka di dunia ini ada perempuan yang sangat jelek sekali. Perempuan gurun sejak kecil main pedang, kasar dan besar. Tidak sedap dipandang. Pelukis istana apa ini? Penipu kali ya? Memang menyeramkan sih. Tapi nama anak pejabat terhukum ini agak familiar. Ling Jojo. Namamu siapa tadi? Ling Jiu. Tapi, Jiu yang berarti abadi. Kamu namanya Ling Jiu? Ya, ayahku Bupati Beishan Ling Feng. Jika bukan anak Ling Feng, lebih baik mati daripada masuk istana. Aku juga tidak mungkin secara terang-terangan memakai identitasnya jadi calon selir. Ayo pergi, jangan sampai terlambat. Hati-hati di jalan, Tuan Pejabat. Sebelum jadi selir kaisar dan balas dendam untuk ayah, aku tidak boleh ketahuan. Setelah aku mempelajari istana ini lebih dalam, mungkin bisa lebih cepat menyelesaikan rencana balas dendamku. Untuk hari ini cukup dulu. Siapa di sana? Sial. Pembina. Berdiri. Cepat. Berhenti. Hanya orang bodoh yang berhenti. Berhenti. Siapa? Mau masuk dan mencari? Jangan nekat. Larangan keras dari kaisar. Lagi pula tempat ini sudah ditutup bertahun-tahun. Mustahil ada penyusup. Benar juga. Ayo cari di tempat lain. Kamu lihat apa? Di luar sedang mencari kamu.
bisa jadi juga mencari kamu. Memanggang di tempat terlarang, hukuman mati. Menghina aku juga hukuman mati. Wah, kamu siapa? Aku. Sudah bisa ditebak. Yang keluar tengah malam cari makan, pasti Kasim kecil. Kasim kecil. Kamu bukan? Aku. Cepat bereskan dan pulang. Tidak dengar kata pengawal tadi? Ini tempat terlarang. Ketahuan kamu celaka. Apalagi kamu masak sendiri di sini. Sebenarnya? Saudara, istana begitu besar, kita bisa bertemu berarti ada jodoh. Ngomong-ngomong, kamu Kasim dari istana mana? Istana Qian King. Istana Kaisar. Bisa ceritakan tentang Kaisar? Kamu mau apa? Cari tahu kesukaan Kaisar, supaya bisa menyesuaikan diri. Kamu Dayang yang baru masuk hari ini? Mau tahu apa? Menurutmu, Kaisar akan suka aku seperti ini? Dengan kecantikanmu. Aku bunga terindah dari utara. Utara? Kamu salah dengar. Aku dari Beishan. Kabupaten Beishan. Oh begitu. Cepat katakan. Kaisar suka yang seperti apa? Baginda sudah bosan dengan yang biasa-biasa. Kamu harus beda. Beda? Aku paham. Jadi selir kerajaan, hidup mewah tiada akhir. Jika kaya, jangan lupakan aku. Aku pulang dulu. Baginda. Berisik sekali. Yang mulia, di sini tinggal para calon permaisuri. Mana mungkin ada pembunuh? Kami hanya menjalankan tugas. Jangan Pantoni persembunyi di Ashrama Kailan Permaisuri. Kalau sampai calon permaisuri terluka, kita semua tidak akan bisa bertanggung jawab. Geledah dengan teliti. Sayap. Aduh, coba lihat. Semua calon permaisuri ada di sini. Sepertinya memang ada yang kurang satu. Siapa? Ah iya, benar kurang satu. Namanya Ling Jojo. Bikin repot saja. Di mana dia? Sepertinya dari tadi tidak terlihat. Jangan-jangan dia pembunuh itu? Dia tinggal di kamar mana? Tolong antar kami. Saya. Ada apa ini? Yang mulia, ini dia kamarnya. Hantam pintunya. Sayap. Bicaralah baik-baik. Jangan main pedang. Turan. Katakan, tadi kamu kemana? Aku. Bagus, kamu ternyata si pembunuh itu. Pembunuh? Mana ada pembunuh? Pembunuh apa? Jangan pura-pura. Katakan, tadi kamu kemana? Yang mulia, ampun. Aku tadi pergi ke dapur istana. Apa yang kamu sembunyikan di badanmu? Celaka, pisau pemberian ayah. Tidak ada apa-apa. Ini senjata pembunuh? Senjata pembunuh? Dia membawa senjata pembunuh. Bavajia. Siap. Yang mulia, ini salah paham. Nah,
tertangkap basah. Berjuang! Apa ini? Ah! Ini. Kenapa kamu menyembunyikan jagung? Oh. Ibu guru menyuruh kami menjaga bentuk badan. Jadi aku tidak banyak makan. Tapi tak disangka, malam hari perutku sangat lapar sampai tidak bisa tidur. Jadi, Yang Mulia, mau mencoba? Cari tempat berikutnya. Baik. Kamu mau makan? Lapar banget sih. Aneh. Kok pisau kecil ini berubah jadi jagung? Jangan-jangan ini si Kasim kecil. Paduka, sudah larut malam, cepat pulanglah. Ada apa? Ada pembunuh bayaran perkiliran. Aku masih mengejarnya. Pembunuh bayaran? Menarik. Paduka, pisau ini. Punyaku. Paduka, para calon selir dari berbagai keluarga sudah masuk istana. 2 hari lagi akan diadakan seleksi. Para menteri meminta Paduka meluangkan waktu untuk melihat-lihat. Oh ya? Hamba tahu Paduka selalu menentang hal ini. Makanya sering berdandan seperti ini untuk melawan para menteri. Tapi, Siapa bilang aku menentang? Kali ini aku akan datang sendiri untuk memilih selir. kok tiba-tiba berubah sikap, Paduka? Cukup unik, kan? Katanya, kemarin ada Kasim kecil dihukum mati. Mati Kasim kecil apa istimewanya? Katanya tadi malam. Menyusup ke area terlarang, pagi ini dipukuli sampai mati. Kemarin sudah kubicarakan untuk cepat pergi, kok masih ketangkep? Kasim kecil, demi beberapa jagung, matimu sungguh menyedihkan. Tapi tenang, aku akan. Akan apa? Apa kamu manusia atau hantu? Masih hidup. Kalau sentuh aku lagi, kamu mati. Aku nggak mau mati, aku mau jadi selir kaisar. Mau jadi selir pakai apa? Pakai muka kamu itu? Gimana? Unik kan? Aku bikin kamu jadi unik. Aku dandan 5 jam, kamu bilang jelek? Mau kemana? Dandan pulang, aku nggak percaya nggak bisa bagus. Kamu sangat ingin jadi selir kaisar. Masa iya? Ini cara terbaik buat mendekati si kaisar brengsek. Wahai si pembunuh bayaran, apa maksudmu mendekati kaisar? Kalau kamu mau jadi selir, aku bisa bantu. Serius? Kamu lupa aku dari istana Qiang Qing? Mau dengar kata-kataku nggak? Kamu pelayan kaisar, bukan kaisar. Dari mana kamu tahu aku bukan kaisar? Cantik, tapi mimpi lebih cantik. Sudahlah. Tunggu. Terima kasih sudah menolongku tadi malam, tolong sampai tuntas. Bantu aku sekali lagi, ya. Lepaskan. Oh. Aku bisa membantumu. Terima kasih. Tapi kau harus memberitahuku. Apa yang kau lakukan membawa benda ini di tengah malam? Aku tidak bisa memberitahumu bahwa aku ingin membunuh kaisar yang brengsek, kan? Aku sudah bertahun-tahun di istana Qiang Qing, melihat banyak harta karun yang langka. Pola pada gagang pisau ini sangat unik, jika aku tidak salah ingat. Ini seharusnya berasal dari markas pemberontak, Jenderal Zhenbei. Gurun Utara, kan? Kau. Apa yang istimewa dari ini? Aku pergi ke Gurun Utara untuk berwisata. Sekalian membelinya. Di Gurun Utara mana ada pemandangan? Aku main pasir tidak boleh. Begitu masuk gerbang istana, dalam seperti laut. Begitu masuk, tidak tahu kapan bisa keluar lagi. Jadi sebelum masuk istana, aku sengaja berwisata dulu.
Apakah istana seburuk yang kau katakan? Buruk. Perjalanan balas dendamku ini adalah perjalanan tanpa kembali. Kalau begitu takut, masih berani ikut seleksi permaisuri? Aku mencintai Kaisar. Cinta ini mengalahkan semua ketakutan. Ini untukmu. Kalau sampai orang lain menemukannya, selalu diperlakukan sebagai pembunuh. Apa pembunuh? Kau bilang mau membantuku? Cepat katakan caranya. Ini dia. Jangan goyang, pergi. Putar, stabilkan, jalan. Sudah puluhan kali, lelah. Besok adalah ujian memasukkan bambu, menilai tata krama dan kecantikan calon permaisuri. Kecantikan tidak usah dibicarakan, tata kramamu. Sama sekali tidak ada tata krama. Dari keluarga mana kau? Di gurun tidak banyak aturan ribet. Bisik-bisik apa? Keluarga kecil, tidak banyak aturan. Kurasa kau seperti tidak pernah belajar aturan. Aku hanya malas belajar. Sepertinya harus pakai ini. Selesai. Apa ini? Buku mutiara yang digunakan oleh para nyonya istana. Dari mana kau dapatkan banyak barang berharga ini? Aku. Sepertinya Kaisar sangat baik padamu. Kaisar dan aku sangat dekat. Seperti satu orang. Dibilang gemuk malah mengada-ngada. Besok adalah ujian pertama. Apa ini benar-benar bisa berhasil? Percayalah, pasti bisa. Semoga bubuk mutiara si Kasim kecil ini manjur. Chu Xiangyun adalah putri Menteri Shangshu. Semua tahu apa yang harus dilakukan. Semuanya sesuai perintahmu. Nanti ada yang turun dari atas, jangan terlalu mencolok ya. Selamat kepada para nyonya muda, setelah melalui seleksi bertahap. Sampai pada tahap ini, hari ini adalah penilaian pertama setelah masuk istana, penilaian kali ini. Para petinggi akan memberikan suara berdasarkan penampilan kalian. 4 kandidat dengan suara terbanyak akan masuk ke babak berikutnya. Para Kasim bisa memulai. Tunggu sebentar, nanti ada orang penting yang akan hadir. Siapa? Jangan-jangan Kaisar sendiri? Tidak mungkin. Ini masih tahap awal, tapi potret kita sudah diajukan lebih awal. Mungkin dia tertarik pada salah satu dari kita dan datang lebih awal untuk melihat. Kaisar sudah punya pilihan. Kalau begitu, kerja keras Kasim kecil kemarin sia-sia dong. Siapa orang penting itu? Tunggu. Datang. Kaisar. Kamu. Di mana Kasim Su yang selalu mendampingi Kaisar? Kamu siapa? Kasim Su ada urusan penting, dia menyuruhku menggantikannya sebagai juri. Ternyata Kasim kecil itu juri hari ini. Bagus sekali. Paduka. Kenapa Paduka berpakaian seperti ini? Kamu jangan masuk, biar aku saja. Ah. Apa? Aku tidak boleh datang memilih permaisuri? Aduh, hamba terlalu banyak bicara. Sudah, mundur. Baik. Kasim ini wajahnya asing, pernah lihat? Tidak, tapi kalau dia orangnya Kasim Su. Pasti dari istana Qianqing. Kita tidak boleh sembarangan. Kami sudah menunggu, mari kita mulai. Masing-masing dapat 10 bambu, setelah memilih segera masukkan. Setelah memilih segera masukkan ke dalam tabung bambu kandidat. Kasim ini berwibawa, sayang tidak tahu sopan santun. Ini keinginan Kasim Su? Kasim. Hasilnya keluar, juara pertama. Ling Jijiao. Juara kedua, Chu Xiangyun. Tidak mungkin. Ada yang tidak setuju dengan hasilnya? Penilaian kecantikan memang subjektif. Babak berikutnya, seni musik, catur, kaligrafi, dan lukis, lebih adil. Kasim benar. Keempat yang terpilih, persiapkan diri untuk babak seni musik, catur, kaligrafi, dan lukis. Baik. Pandren,
Apa itu Ling Jujiu? Nona Chu, Kasim itu adalah orangnya Pangeran Su. Dan Pangeran Su adalah orangnya Kaisar. Itu cuma budak. Aku putri Menteri Pertahanan. Tak apa, ini cuma tes awal, biarkan dia senang dulu. Dalam lomba 4 seni 7 hari lagi, pasti Anda yang menang. Tapi Ling Jujiu dan Kasim kecil itu saling melirik, aku curiga. Wah, jangan sembarangan bicara. Tapi aku merasa Ling Jojo agak aneh. Nama Ling Jujiu semakin didengar semakin familiar, sama dengan Putri Jenderal Zhenbei. Entah kapan bisa menangkap si penjahat itu. Putri Menteri yang bersalah hanya membawa giok saat kabur. Kecuali dia bersembunyi di gunung sampai mati kelaparan. Kalau tidak, dia pasti akan menggadaikan giok itu. Kita pasti bisa melacaknya. Giant. Giok seperti apa? Giok bergambar elang. Gambar elang. Ling Jujiu juga punya giok bergambar elang. Benarkah? Aku lihat sendiri, mana mungkin salah. Lebih baik salah tangkap daripada lewat. Aku akan lapor Pangeran Su untuk menangkapnya. Berani bersaing denganku. Ling Jojo, kamu tamat. Hebat ya. Maaf, Orang baik bicara bukan bertindak. aku bukan orang baik, aku calon permaisuri. Ini baru tahap pertama. Dengan bantuanmu pasti tak masalah. Tapi, kenapa kau menggantikan Pangeran Su? Beberapa hari lalu ada penyusup masuk istana, sampai sekarang hilang. Pangeran Su harus menjaga Kaisar terus. Oh, bahaya sekali ya. Ngomong-ngomong, malam penyusup itu, gerak-gerikmu mencurigakan. Penyusup itu, jangan-jangan ada hubungannya denganmu? Aku cuma gadis lemah yang mau jadi selir. Mana mungkin aku penyusup? Benarkah? Tentu. Aku datang untuk jadi selir, aku mau menikah dengan Kaisar. Kau sangat suka Kaisar? Meski belum pernah bertemu, tapi sudah sering dengar. Hati sudah terikat. Kalau begitu, apakah kamu yakin bisa menguasai Qin, Qi, Shu, Hua selanjutnya? Tidak. Jangan-jangan kamu tidak bisa apa-apa? Bukan juga, aku masih bisa menghafal beberapa puisi. Jangan ikut seleksi lagi, ulang saja. Kasim kecil. Hanya tersisa 7 hari, kamu harus mendengarkan aku. Kasim kecil, aku tahu kamu orang baik. Setelah ini berhasil, aku pasti akan membalas budimu. Sepertinya kamu tidak akan punya kesempatan itu. Kalian, Anak Anak perempuan dari pejabat yang bersalah? Kaisar. Kaisar, Dia adalah Kaisar? Aduh. Dia adalah pelayan dalam Kaisar. Pelayan dalam Bajinda. Xiao Bingzi. Kenapa kamu datang ke tempat terlarang ini? Aku dipaksa oleh si pencuri perempuan. Aku datang atas kemauan sendiri, tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu tidak takut Baginda marah? Kalau kamu membawa sekelompok orang masuk ke tempat terlarang, apa maksudmu? Tidak takut Kaisar menghukum? Aku datang untuk urusan resmi. Kaisar bisa membedakan benar salah. Pasti tidak akan marah. Tapi kamu, kumasiran pelayan dalam. Hari ini saya suara malah diberikan ke Ling Jojo. Atas perintah Kaisar, atau kamu bertindak sendiri? Nona Chu, hati-hati dengan ucapanmu. Aku tidak takut sama seorang Kasim. Baginda mempercayakan ini padaku, berarti dia percaya padaku. Bagaimana bisa kamu ikut campur? Kalau Baginda tahu kamu melindungi anak perempuan pejabat yang bersalah, apakah dia masih akan mempercayamu? Anak perempuan pejabat yang bersalah? Ling Jojo di belakangmu adalah anak perempuan dari pengkhianat Ling Shanhe. aku bukan. Kamu yang pengkhianat. Seluruh keluargamu pengkhianat. Ling Jojo, kamu pura-pura saja. Oh, karena kamu tidak dapat juara pertama di seleksi pertama. Jadi kamu memfitnah aku? Kamu cuma pakai cara-cara kotor. Kalau tidak, mana mungkin anak pejabat bersalah seperti kamu bisa menang dariku? Gelang giok ini diberikan oleh Ling Shanhe, kan? Katanya saat anak pejabat bersalah itu kabar, tidak bawa APA. Hanya bawa sepotong giok bergambar elang. Itu adalah totem pasukan Zhenbei, Ling Jujiu. Apakah kamu anak perempuan dari pejabat yang bersalah? Serahkan giok itu untuk kami periksa. Maka kebenaran akan terungkap. Giok ini kubeli sendiri, harganya mahal. Jika kuserahkan padamu, di mana kalian merusaknya? Kamu takut kami merusak giok itu? Atau takut identitasmu terbongkar? Chu Xiangyun, kamu dan aku sama.
Hanya gadis pilihan, kamu tidak berhak memintaku menyerahkan Giok. Apalagi memeriksa identitasku. Aku, Chu Xiangyun, bukan hanya gadis pilihan, tapi juga putri dari keluarga Shangshu. Lalu bagaimana? Kamu datang dengan banyak pelayan istana untuk menuduhku. Apakah kamu sudah menganggap dirimu sebagai selir kaisar? Kalian juga menganggap Chu Xiangyun sebagai tuan? Masalah pembunuh beberapa hari lalu belum jelas. Jika Ling Jujio benar anak pejabat bersalah, sangat mungkin dia adalah pembunuh yang berniat jahat beberapa hari lalu. Hamba hanya khawatir anak pejabat bersalah menyusup ke istana. Kami tidak punya niat lain, Ling Jujio. Berpikir hal lain pasti ada masalah. Lebih baik salah tangkap daripada lepas. Jika kamu melindunginya, kamu juga akan ditangkap. Diamlah. Mengapa kalian menyusahkannya? Serahkan Giok itu, kami tidak akan menyusahkannya. Sudah kukatakan, tidak. Kabarnya Putri Ling Shanhe ahli bela diri. Giok ada di tanganku, gunakan kemampuanmu untuk merebutnya. Lihat, Kenapa tidak berani merebut? sudah kukatakan, ini kubeli sendiri. Tidak dengan lihat. Bukan kamu yang menentukan panggung. Perhatikan baik-baik Giok ini. Apakah ini Giok bergambar elang? Tunggu. Kamu masih bersikeras melandangi anak pejabat bersalah ini? Ya, lalu? Jika berani menghalangi lagi, aku akan meminta ayahku melaporkanmu. Baru pertama kali dengar ada orang yang mau melaporkanku. Si kecil Xiao Bingzi. Nona Chu khawatir anak pejabat bersalah ini akan mengancam keselamatan tuan-tuan lain di istana. Giok ini sudah dibawa, mari kita lihat. Biarkan mereka melihatnya. Panggung, tolong perhatikan baik-baik. Ling Jojo, jangan melawan lagi, ayahmu sudah dihukum mati. Jika kamu mengaku sekarang, masih bisa dapat jenazah utuh. Mati apa? Aku masih ingin jadi selir kaisar. Kamu, Nona Chu, sekarang bisakah dia ditangkap? Nona Chu, ini Giok Jayak anak pejabat bersalah ITU. Apa? Kamu lihat dengan jelas tidak? Jangan salah lihat. Putri pesakitan itu memakai lambang elang, yang ini lambang bangau. Aduh, Nona Chu, aku kena batunya karena kamu. Bisa dikembalikan sekarang? Ling Jojo, Giok ini bukan yang biasa kamu pakai sebelumnya. Giok yang mana? Aku tidak ingat punya giok lain. Meski Giok tidak bisa membuktikan kesalahanmu, masuk tanpa izin ke area terlarang. Juga hukuman mati. Aku yang membawanya ke sini. Ah, Kalian berdua berselingkuh, ya? hati-hati bicara. Hei Tai. Paman, kenapa takut sama dia? Dia adalah kaisar. Meski dia pelayan kaisar, tidak seharusnya. Makan bersama Kalen Selir. Jika kaisar tahu, pasti hukuman mati. Hubungan kami murni persahabatan. Kamu cantik tapi mulutmu kasar sekali. Sudah, tangkap mereka. Xiao Bingzi, jangan takut. Tunggu dulu. Tempat ini dilarang karena ibu kandung kaisar, yaitu janda permaisuri, wafat di istana ini. Kaisar terlalu berduka, hingga memerintahkan untuk menutup tempat ini. Aku tahu, di kota terlarang hanya satu orang yang boleh masuk ke sini, yaitu kaisar. Kamu siapa? Aduh, umurku berkurang nih. Baginda kehilangan barang di sini kemarin, menyuruhku mencarinya. Agar cepat ketemu, aku minta bantuan Nona Ling. Xiao Bingzi cepat juga mikirnya. Iya, kami sedang mencari barang. Kalau barang berharga bejenda, pasti sangat istimewa. Apa itu? Katakan. Fire kami bantu mencari. Kok nggak ada habisnya? Gawat, mau cari barang apa sekarang? Tidak usah repot-repot. Aku dan Nona Ling sudah menemukannya. Jangan-jangan keluar gelang giok murahan dari Nanjiang. Gelang apa? Gelang ini motif dan kilaunya premium. Hadiah upeti yang dipilih. Langsung oleh almarhum kaisar untuk janda permaisuri. Sebelum wafat, janda permaisuri memberkanya kata janda. Gelang ini tidak hanya mahal, tapi juga bernilai sentimental. Merupakan barang pribadi baginda. Janda permaisuri bilang, gelang ini untuk permaisuri. Benar, ini nanti akan diberikan kepada permaisuri. Sangat berharga. Kalian, Cepat pergi laporkan pada kaisar. Aku dan Nona Ling tidak sabar menunggu pembagian hadiah. Tidak boleh, kalau kaisar tahu. Gelang itu ditemukan oleh Ling Jujio. pasti dia akan lebih disukai, mungkin bahkan jadi permaisuri. Jangan senang dulu, posisi permaisuri dan gelang itu pasti milikku. Baik, kita bersaing secara adil, jangan lagi kau memberikan tuduhan palsu padaku. Kita lihat nanti, ayo pergi. Tunggu, aku dan Nona Ling datang ke sini ada alasannya. Sedangkan kau membawa banyak orang, terang-terangan masuk area terlarang. Apa hukumannya? Aku khawatir ada pencuri masuk istana, membahayakan kaisar. Tapi kenyataannya kau salah. Sekarang bukankah kau harus minta maaf pada Nona Ling? Tidak perlu.
Kita bicara fakta, dia bisa menanyaimu, kau juga bisa. Xiao Bingzi. Suruh aku minta maaf padanya? Kau tahu aku siapa? Tidak tahu? Mau aku laporkan pada Kaisar? Tanya dia. Kau jangan sampai masalah ini sampai ke Kaisar. Aku masih ingin jadi permaisuri. Nona Chu. Maafkan aku. Apa katamu? Keras-keras, tidak dengar. Maafkan aku. Sudah, orang besar tidak ingat kesalahan orang kecil. Kita lihat nanti. Kau juga pergilah. Nona Ling, hari ini banyak salah, harap dimaafkan. Ternyata namamu Xiao Bingzi ya. Xiao Bingzi, terima kasih sudah membelaku. Kalau benar-benar berterima kasih, katakan yang sebenarnya. Di mana giok bermotif elangmu? Kau, apa yang kau omongkan? Malam pertama kita bertemu, kulihat kau memakai giok bermotif elang. Seperti kata mereka, itu lambang pasukan Zenbei. Lalu tadi kau, Dibanding mereka, aku lebih percaya padamu. tapi aku harus mengecewakan kepercayaanmu. Jiu-jiu, aku ingin dengar langsung darimu. Bukankah sudah kukatakan aku pernah ke Mobei? Ini pemberian penduduk lokal. Waktu itu tidak tahu apa-apa tentang lambang. Karena terlihat bagus selalu pakai. Lalu, Hari ini hari pertama seleksi. Aku cuma pengen ganti motif burung jenjang. Agar aku menonjol di antara yang lain. jangan sembarangan pakai pepatah kalau nggak ngerti. Udah, gitu aja. Aku juga mau nanya, kenapa Kasim kepala Sugonggong? Sangat hormat padamu? Sudah kubilang, aku dan Kaisar dekat banget kayak satu orang. Tetap bukan satu orang. Kamu harus sadar diri. Mendampingi raja itu seperti mendampingi harimau. Sekarang dia baik padamu, tapi bisa dicabut kapan saja, seperti ayahku. Menjaga perbatasan lebih dari 30 tahun, tapi berakhir seperti itu. Kenapa? Menurutmu, Ling Xianhe benar-benar pengkhianat? Kasim dalam istri membicarakan urusan negara itu bunuh diri. Aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Tapi aku, Kalau mau bertahan di istana, jangan ikut campur urusan orang lain. ini bukan urusan orang lain, ini urusan kita sendiri. Ngomong apa sih? Nggak apa-apa. Gelang ini cantik banget. Coba. Pas banget. Kamu gila. Ini barang permaisuri. Bukannya kamu ingin jadi selir Kaisar? Selir itu selir, permaisuri itu permaisuri. Aku nggak berani mikir. Baiklah, lain kali aku pasangkan untukmu. Kalau dipasang, harus Kaisar yang pasang. Siapapun yang nanti memakaikannya, yang penting sekarang adalah menang dalam penilaian berikutnya. Katakan, aku dengarkan. Kamu datang ke sini jam 7 malam nanti. Ini tempat terlarang, tempat Kaisar mengenang Ibu Suri. Basa-basi aja. Aku sudah mengirim orang ke Kabupaten Beishan. Kamu mau apa? Nanti saat aku bawa orang yang kenal Putri Bupati Beishan. Itu saat kematianmu. Vegetable Jojo yang asli Detong. Kamu tamat. Aku ini Putri Bupati Beishan, apa yang harus kutakutkan? Semoga nanti kamu masih bisa setenang sekarang. Sudah selesai. Kau sudah pergi. Kamu sama seperti ayahmu yang licik itu, bermuka dua. Ling Xianhe kelihatannya setia pada negara. Tapi sebenarnya, cuma dikasih sedikit imbalan. Langsung jadi anjing musuh, menggigit majikan. Kalian berdua, ayah dan anak, pantas dihancurkan dan disiksa. Kamu ngapain? Lepaskan aku. Mulut anjing nggak bisa ngeluarin gading. Kalau nggak lepas, aku bunuh kamu. Kalau masih mau punya tangan, diamlah. Kamu. Kalau berani ngomong sembarangan di depanku lagi, aku akan lumpuhkan tanganmu sampai kamu nggak bisa ikut ujian otak seni. Berani kamu. Ya, berani tidak. Kamu. Apa yang kalian lakukan? Dia mau lumpuhkan tanganku supaya aku nggak bisa ikut ujian 4 seni. Nona Chu, kamu tidak APA. Lihat, tanganku sampai merah. Ayo pasti Sadie. Kalau tahu aku diperlakukan tidak adil di Akademi Putri. Nona Chu, tenang saja. Lin Jojo, kamu menghina aturan istana dan berani jahat. Aku mau kamu berlutut di sini. Sampai tengah malam. Ibu Li, dia yang mulai provokasi. Lihat, dia masih membela diri. Ibu sudah lihat sendiri kan? Kalau tidak mau dicatat sebagai gadis tak bermoral. Dan didiskualifikasi, cepat berlutut. Demi ayah, aku tahan. Lehei Gon? Ini, akibatnya melawan aku.
Kali ini cuma disuruh berlutut, next time nyawamu yang aku ambil. Aku tunggu. Aku mau latihan Guzeng. Kamu, berlutut saja di sini dengan patuh. Ayo Nona, kita pergi. Cuma berlutut sampai tengah malam. Lebih ringan dari hukuman ayahku. Aku kayaknya lupa sesuatu yang penting. Aku tunggu 4 jam. Kamu yang pertama. Buat aku tunggu. Oh, ternyata lupa kamu. Sudah duga ada yang lupa. Kamu. Kaisar saja gak pernah bikin kamu tunggu selama ini. Kaisar selalu tepat waktu. Kenapa kamu berlutut di sini? Dihukumlah. Duduklah. Ngomong-ngomong, gimana kamu bisa masuk? Jalan masuk. Di sini cuma boleh dimasukin pengurus atau selir kaisar. Selain kaisar, gak boleh ada yang masuk. Lagi pula jam segini, kok penjaga bisa kasih kamu masuk? Aku. Kecuali kamu. Aku gak sengaja bohong. Aku tahu ada lubang anjing di sana. Xiao Bingzi, kamu baik banget sama aku. Sampai mau masuk lewat lubang anjing cuma buat nyari aku. Gak juga. Sudah, aku gak akan bilang siapa-siapa. Tenang saja. Kamu mau berlutut sampai kapan? Tengah malam. Jangan berlutut lagi, ikut aku. Tapi mau ya? Mereka semua sudah tidur. Tapi, Kamu mau jadi selir kaisar atau tidak? mau. Oke. Bukannya kita mau keluar? Ngapain ke sini? Bodoh amat, kita jelas gak bisa lewat pintu depan. Kamu kasih, kamu berbahaya. Terus kita. Santai, gak bakal suruh kamu masuk lubang anjing lagi. Aku nggak pernah masuk. Iya, gak masuk. Kamu terus gimana caranya keluar? Aku bawa kamu. Terbang keluar. Takut? Kamu bisa ilmu bela diri? Sial. Maaf, kamu gak apa-apa? Gimana? Nggak apa-apa. Kamu belum jawab pertanyaanku. Aku, Di catatan tertulis, Putri Bupati Beishan tubuhnya lemah. Nggak bisa ilmu bela diri, tapi kemampuanmu jelas bukan sekadar gaya-gayaan. perempuan di luar itu berbahaya. Sebelum aku menjelajah Gurun Utara, ayahku menyuruh guruku mengajariku untuk melindungi diri. Latihan beberapa hari saja sudah bisa sampai level ini. Iya, aku berbakat, belajar apapun cepat. Semoga saja begitu. Harus belajar mungkin sekarang? Bukannya tadi bilang belajar apapun cepat? Tapi aku nggak cocok dengan alat musik elegan kayak gini. Kamu latihan dulu sikap dasarnya. Sikap dasar. Duduk. Kamu ngapain? Aku ajarin kamu. Oh, Jarak tubuh dari Gukin sekitar setengah kaki. Dada menghadap tanda kelima, lutut rapat alami. Ingat sikap ini. tapi ingat sikap juga nggak bisa mainin lagu. Aku ajarin lagu sederhana. Aku ikut seleksi yang sederhana. Pasti kalah kelak. Ada rahasianya, percayalah padaku.
Dari 4 seni, cukup tunjukkan 2 yang paling kamu kuasai. Qin dan kaligrafi adalah yang paling mudah untuk kamu sembunyikan ketidakmampuan. Kemarin kita latihan Qin, sekarang kita latihan kaligrafi. Menulis siapa yang tidak bisa? Tulisanku, menurut ayahku, bisa membuat langit terkejut dan bumi menangis. Bagaimana? Kamu bicara dong. Ayahmu tidak salah, memang bisa membuat langit terkejut dan bumi menangis. Terima kasih. Aku tidak memujimu. Kalau begitu, Jangan ikut seleksi. Pulang saja. seberapa buruk itu? Kalau kamu taruh biji-bijian di kertas Xuan dan biarkan ayah mematuknya, hasilnya masih lebih baik dari ini. Lalu bagaimana? Guru kaligrafi Chu Xiangyun adalah sarjana terkenal dengan cara normal. Kamu pasti tidak bisa mengalahkannya. Kalau cara tidak normal, Bisa menggunakan trik. trik apa? Gunakan kemampuan bela dirimu. Maksudmu? Beberapa hari ini kamu hanya latihan 1 karakter. Baik. Kepala Su, Yang Mulia Taifu. Hari ini aku akan membawa seseorang masuk untuk observasi. Siapa? Aku. Yang Mulia. Bisa. Terima kasih Yang Mulia. Hanya saja nanti, jangan ungkap identitasku. Baik. Sudah menemukan orangnya? Sudah diatur. Orang ini dengan Ling Jiujiu yang asli. Hubungannya sangat dekat, pasti bisa membedakan yang palsu. Besok saat penilaian 4 seni, bawa dia ke istana. Baik. Ling Jujiu, kamu tidak akan bisa sombong lama lagi. Para pejabat sudah datang. Xiao Bingzi kenapa datang lagi? Kasim yang mengganggu ini lagi, tunggu aku jadi permaisuri. Pertama-tama aku akan penggal kepalanya. Hari ini diadakan penilaian empat seni, dinilai oleh 2 taifu. Untuk menunjukkan keadilan, pertama adalah seni Qin. Karena keempat calon permaisuri memilih ini, maka yang terburuk di babak ini akan langsung tersingkir. Penilaian dimulai. Lagu Chun Hua Chuyue, biasa saja. Shuidia Jetu agak biasa. Suara kecapi cantik, pemainnya juga cantik. Bagaimana aku bisa menang? Tenang saja. Aneh, kenapa begitu melihatnya aku langsung merasa tenang? Lagu Nishang Yui, luar biasa. Konon ini lagu favorit mendiang Ibu Suri, jadi aku memanfaatkan kesempatan ini untuk mempersembahkannya. Nona Chu tidak perlu rendah hati, pilihan lagunya bagus. Tekniknya juga sangat mahir. Children Mew. Sebelum kamu mati, biar ku permalukan dulu.
Bukankah ini lagu dasar untuk anak kecil belajar? Berani-beraninya bawa lagu ini untuk dinilai, memang anak desa kampungan. Tidak pantas dipertunjukkan di tempat terhormat. Juara pertama penilaian KKP, Chu Shangyun. Kamu tunggu saja jadi yang terakhir dan tersingkir. Juara kedua, Ling Jiu. Juara kedua, Ling Jiu. Kenapa? Ini tidak mungkin. Lagu yang dia mainkan, bahkan anak 5 tahun pun bisa mempelajarinya dengan mudah. Tahukah kalian lagu ini sangat berarti bagi Kaisar? APA? Saat Kaisar masih kecil belajar kecapi, ini adalah lagu pertama yang diajarkan Ibu Suri padanya. Selama bertahun-tahun berikutnya, setiap ulang tahun Ibu Suri, Kaisar selalu memainkannya untuk menghibur Ibu Suri. Meski Ibu Suri telah tiada, Kaisar tetap mempertahankan kebiasaan ini. Dengan lagu ini mengenang Ibunda, aku yakin jika Kaisar ada di sini, juga akan menyetujui penilaian kami. Ternyata ada cerita di balik lagu ini. Xiao Bingzi tahu banyak sekali. Ini curang. Bukankah kita sedang menilai keterampilan bermain kecapi? Nona Chu saja tahu caranya menyenangkan hati. Khusus memilih lagu favorit Ibu Suri. Lalu kenapa ketika orang lain memainkan lagu kesukaan Kaisar? Tidak boleh? Kau Kasim sialan. Hal seperti ini mana mungkin diketahui orang biasa. Pasti kau yang memberitahu di jayu-jayu. Kurang ajar. Hasil ini mempertimbangkan keterampilan dan ketulusan hati. Jika ada keberatan, setelah penilaian selesai akan kusampaikan pada Kaisar. Untuk keputusan Azi. Di babak berikutnya aku pasti akan membuatmu tersingkir. Penilaian 4 seni masuk babak kedua, uji kaligrafi. Dimulai dari juara pertama babak pertama. Chu Shangyun yang pertama. Memang pantas disebut gadis berbakat, kaligrafinya luar biasa. Karya ini layak dapat nilai tertinggi. 2 babak berturut-turut juara pertama, langsung lolos. Kali ini aku ingin lihat, bagaimana Kasim itu bisa membantumu. Ling Jiu, sekarang giliranmu. Aku butuh selembar kain putih besar dan sebuah kuas besar. APA, ini benar-benar konyol. Ling Jiu, jika kamu tidak menulis, berarti kamu secara otomatis menyerah di babak ini. Tunggu, aku justru merasa permintaan ini tidak ada yang salah. Aku juga merasa ini wajar. Siapkan kertas dan kuas sesuai permintaan Nona Ling. Siapkan kertas dan kuas. Badut yang cari perhatian. Trik licik tidak akan membuatmu menang melawan aku. Selesai. Apa ini? Benar-benar konyol. Seperti pertunjukan sirkus yang memalukan. Benarkah? Mencari jalan lain sangat luar biasa. Seni kaligrafi menghargai ketajaman goresan. Di atas kain putih besar, masih bisa menulis dengan kuat, stabil, dan elegan. Sangat langka. Sebuah karakter Song, loyal. Tidak hanya menunjukkan keahlian Ling Jiu dalam menggores kuas, tetapi juga mencerminkan kesisiannya pada negara dan raja. Nilai tertinggi. Sepertinya juara babak ini adalah Ling Jiu. Seimbang dengan Nona Chu. Sepertinya babak ini tidak ada yang meragukan. Juara babak ini adalah Ling Jiu. Tunggu dulu. Anak seorang menteri yang dihukum, bicara apa tentang loyal pada negara dan raja? Dua guru besar. Jika dia lolos, pasti akan menimbulkan bencana.
Chu Xiangyun, kamu terus-menerus memfitnahku. Inikah pendidikan keluarga Chu? Kurang ajar. Kenapa kamu boleh mengatakanku, tapi aku tidak boleh mempertanyakan keluarga Chu? Ala bisa karena biasa. Jika kamu bukan anak menteri yang dihukum, bagaimana menjelaskan gerakan tadi? Jika kamu tidak punya kemampuan bela diri, bagaimana bisa menggerakkan kuas besar untuk menulis? Ayah menyuruhku belajar bela diri dari pengawal istana untuk kesehatan. Salah. Berbelit-belit. Nona Chu, kamu menyudah Ling Juju sebagai anak menteri yang dihukum. Apakah kamu punya bukti yang jelas? Guru besar, jangan buru-buru. Aku khawatir anak menteri yang dihukum ini menipu semua orang, jadi sudah menemukan bukti yang kuat. Bukti apa? Jangan-jangan lagi mencari. Yuk, itu buku. Ling Jojo, jangan-jangan kamu lupa. Beberapa waktu lalu, aku sudah mengirim orang ke Kabupaten Beishan dan membawa seorang saksi. Seksi. Guru besar Su, aku selalu curiga Ling Juju punya niat jahat. Jadi, saya bawa seorang saksi. Dia bisa membuktikan Ling Juju bukan putri bupati. Di mana orangnya? Saya sudah menyuruh orang untuk menjemputnya ke istana. Tunggu sebentar. Kalau begitu, kita tunggu saja. Itu dia. Jangan takut, kamu hanya perlu menjawab satu pertanyaan. Apakah dia putri bupati? Lingfeng dari Beishan County? Bukan. Dengge Semua, Ken? Chu Xiangyun, kamu pikir bisa sembarangan cari orang untuk membalik fakta? Saksi sudah di sini, masih mau mengelak? Kamu siapa? Kamu bicara. Hamba Chen Shijun, seorang sarjana dari Beishan County. Sejak kecil kenal dengan Putri Ling Feng. Kalian berdua. Bukan. Hamba tidak ada hubungan apa-apa dengan wanita itu. Dia calon selir, milik yang mulia. Hamba dan dia hanya teman biasa. Kalau dia bukan putri bupati, lalu di mana Ling Jiu yang asli? Wanita itu sangat tidak tahu malu, kabur dengan pria. Ini yang memberi kesempatan pada penjahat untuk menyamar sebagai dia dan menyusup ke istana. Chen Shijun si pengkhianat. Jiu demi dia rela melewatkan kesempatan masuk istana. Berani kabur bersamanya. Kenapa sekarang dia bisa ada di sini? Dan menyangkal segalanya? Kabur dengan pria? Pria siapa? Bagaimana saya tahu? Hari ini saya datang untuk membongkar identitas palsumu. Penipu, jangan coba alihkan topik. Hari ini, identitasmu yang penting. Tuan, jangan menyamar sebagai Kalen Selir. Niatnya jahat, pantas dihukum mati. Chen Shaijan, bagaimana kamu membuktikan identitasmu? Saya punya catatan sipil Chen Shijun. Sepertinya dia memang sarjana dari Beishan County. Ling Juju, kamu ada yang mau katakan? Ya, dia sarjana, tapi saya juga calon selir. Ling Jiu. Kamu berbohong. Dia kenal Putri Ling Feng sejak kecil. Memang mungkin salah mengenali? Bisa saja dia disuap untuk memfitnah saya. Apa maksudmu? Chu Xiangyun, kamu tidak bisa terus menjatuhkanku hanya karena nilai akademikku bagus. Kamu jelas-jelas bukan. Dia hanya perlu menggerakkan bibirnya, dan aku bukan diriku lagi. Aku adalah Ling Jiu yang berarti abadi. Argumentasi dengan logika yang dipaksakan. Sedala, Jan Gom bertengkar. Keduanya hanya memberikan pernyataan sepihak, menurutku. Jika ingin membuktikan Ling Jiu adalah penipu, dibutuhkan bukti yang lebih meyakinkan. Rakyat jelata memiliki bukti. Apa? Ling Juju yang asli memiliki bekas luka bakar di bahu kiri. Kamu sendiri mengaku sebagai Putri Ling Feng. Apakah di bahumu ada bekas luka itu? Wanita penipu, jika hatimu tidak bersalah, bukankah kamu memperlihatkannya kepada kami? Memperlihatkan bagian tubuhku di depan umum sepertinya tidak pantas. Tidak pantas atau tidak berani? Memeriksa bagian tubuh yang sangat pribadi di sini memang tidak tepat. Tunggu sebentar. Diam, kamu Kasim, tidak ada hakmu untuk berbicara. Nona Chu, perhatikan kata-katamu. Kalian semua, karena dia adalah pelayan kaisar. Jadi takut padanya. Aku tidak takut. Ayahku adalah menteri pertahanan, aku adalah calon permaisuri masa depan. Seorang Kasim, aku tidak akan menghiraukannya. Nona Chu, bukan. Apa yang membuatmu berpikir bisa menjadi permaisuri? Bukan aku, apakah wanita penipu ini? Aku bukan wanita penipu. Apakah benar? Lihat saja. Kamu tidak memiliki bekas luka. Kamu bukan Ling Jojo. Sudah kukatakan, dia palsu. Siapa sebenarnya kamu? Beraninya kamu menipu sebagai calon selir. Apa tujuannya? Tangkap dia dulu.
Para hadirin, tunggu sebentar. Ling Juju. Apa lagi yang ingin kamu bantah? Baru saja ku dengar kamu berkata, kamu dan Putri Lintang hanya teman biasa. Tidak ada hubungan asmara. Tidak ada. Rakyat jelata ini menjaga diri, tahu dia akan masuk istana. Tidak pernah melanggar aturan. Tapi dia tidak tahu malu, tidak menghormati kaisar. Lari dengan pria lain. Baik, semua sudah mendengar, kan? Ling Juju dan Chen Shijun bersih dan tidak bersalah. Ya. Lalu kenapa kamu tahu dia punya bekas luka di bagian privasi? Kamu pernah melihat tubuhnya? Aku bukan. Jangan bikin bingung. Aku tanya dia, bagaimana bisa tahu soal bekas luka di bahu kiri? Kalau pernah lihat, berarti tidak hormat pada kaisar, mencemari gadis pilihan. Kalau belum lihat, berarti mengada-ada, berdosa menipu kaisar. Kamu ngawur. Para hadirin, mohon teliti dengan cermat. Chen Shijun, kamu kontradiktif. Mengaku yang sebenarnya. Nona Chu tolong aku, katanya tidak akan ada masalah. Ternyata memang kamu. Katakan, apakah ada bekas luka di bahu kirinya? Ada. Jadi kamu pernah melihat bahu kiri gadis pilihan yang terbuka? Tidak. Tidak pernah lihat? Atau tidak ada bekas lukanya? Nona Chu, tolong aku. Kamu yang janjikan aku posisi juara. Aku tinggalkan segalanya untuk datang bersaksi. Ini. Nona Chu, kamu ingin melewati kaisar, ikut campur seleksi ujian? Diam. Aku tidak pernah menjanjikan hal itu. Kamu bilang ayahmu menteri, janjikan aku posisi juara. Janjikan aku kemewahan seumur hidup. Kamu tidak bisa habis manis setelah dibuang. Omong kosong. Tuan, dia penuh kebohongan. Oh, akhirnya kamu akui dia penuh kebohongan. Dia tudih menuduhku bukan anak Ling Feng. Gavina, Kamu, Nona Chu tolong aku, Nona Chu. pergi. Aku tidak kenal kamu sama sekali. Aku juga tertipu olehmu. Kamu yang menyuruhku menuduh. Tuan, dia memfitnah aku. Dasar perempuan, diam. Dia anak menteri. Pertama memfitnah gadis pilihan, lalu menghina anak menteri. Kamu sangat berani. Pengawal, bawa orang ini ke penjara. Jangan tuan, dia tuan. Jiu. Pria ini meninggalkanmu demi harta dan kekuasaan. Menggambarkanmu begitu buruk, sekarang dia dapat ganjarannya. Semoga kamu paham rencanaku yang licik ini. Sudah. Anggap saja ini tidak pernah terjadi. Jadi, Chu Xiangyun memfitnahku. Sudahlah. Kamu mau apa lagi? Masih belum jelas, tunggu saja sampai ada kelanjutannya. Benar, setidaknya sekarang kamu sudah membuktikan diri tidak bersalah. Ini juga kabar baik. Kamu tertawa apa? Aku tertawa melihat para tuan yang adil dan tegas. Kamu. Baiklah, sudah larut, para tuan. Cepat umumkan hasil seleksi. Ya, sekarang mungkin. Eugene Kejua telah selesai. Sekarang Chushang Yun Ling Juju. Masuk ke babak terakhir pemilihan. Apakah kamu Ling Juju atau bukan? Jangan terlalu sombong. Babak terakhir, yang menang pasti aku. Xiao Bingzi, malam ini ketemu di tempat biasa. Minum 1 gelas, doakan aku lancar melewati ini. Baik. Tinggal selangkah lagi menuju kesuksesan. Kamu yakin? Apa ujian terakhirnya? Ujian tentang hal-hal di sini, mungkin aku tidak bisa membantumu. Tinggal selangkah lagi, aku tidak akan menyerah. Kamu bisa minum sebanyak itu? 1000 gelas tidak mabuk. Jujur saja, seringkali. Kamu tidak seperti anak bupati yang patuh pada aturan. Kamu panik apa? Aku tidak panik. Ayahku orang yang sangat terbuka sejak kecil. Apapun yang kulakukan tidak pernah diintervensi. Kenapa kamu sedih? Bagaimana kamu tahu aku sedih? Sudah lama sekali tidak ada yang peduli padaku, memperhatikan perasaanku. Ayahmu ada masalah apa? Dituduh dan dihukum mati oleh kaisar yang kejam. Tidak, aku hanya sangat rindu rumah, sangat rindu dia. Setelah kamu berhasil dipilih, kita pulang bersama. Tidak bisa pulang lagi.
kamu tidak akan mengerti. Ayo, Apa? aku tidak bisa membawa pulang. Tapi aku bisa mengajarimu satu jurus andalan untuk bela diri. Baik, silakan ajari, pahlawan wanita. Berdiri tegak. Ketika lawan menikahmu, kumpulkan energi di telapak tangan ini. Gunakan tenaga lawan untuk melawan. Lukai liga pergelangan tangan lawan. Sudah bisa? Sepertinya sudah bisa. Coba saja. Baik. Lihat ini. Hati-hati. Kamu terluka. Siapa berani mencoba membunuh Yang Mulia? Yang Mulia. Ya. Yang Mulia juga di sini. Yang Mulia. Pengawal Yun, kamu salah mengira aku sebagai Yang Mulia lagi, ya? Sudah kubilang, kamu harus pergi ke tabir istana. Penglihatan kabur itu penyakit, jangan diabaikan. Ah. Yang Mulia tidak di sini, cari di tempat lain saja. Oh, baiklah. Tunggu. Pengawal Yun, tolonglah. Jangan beritahu Kaisar tentang aku dan Xiao Bingzi minum bersama di sini. Xiaobingzi Castle. Pengawal Yun, Oh, baiklah. Aku tidak akan bilang. Kalau tidak segera pergi, kepalaku akan dipenggal oleh Kaisar. Kenapa pengawal Yun membuat Kaisar marah? mungkin kurang pekaan. Aduh. Sakit sekali. Kamu bagaimana? Ini semua salahku. Aku tidak menyadarinya. Aku akan membalut lukamu dulu. Caramu cukup terampil. Tentu, dulu di kemah militer. Di kemah militer. Bukan, Kamu. jangan bicara lagi. Sekarang jantungku berdetak lebih kencang dari genderang perang. Kurasa aku mungkin sakit. Aku harus pulang. Jiu-jiu. Itu bukan sakit. Setelah pemilihan permaisuri selesai, aku akan membuatmu mengerti perasaanku. Ayah pernah bilang, suka itu seperti menaruh genderang perang di dada. Begitu kamu mendekat, genderang itu akan berdetak kencang. Tapi bagaimana bisa aku menyukai seseorang di saat seperti ini? Apalagi seorang Kasim besar. Tapi apa salahnya Kasim ini? Kekurangan fisik tidak menghalangi kesempurnaan karakternya. Wah, Ling Jiu-Jiu, kamu tamat. Sudahlah, besok babak terakhir, tidur saja. Kakak keempat. Perempuannya mana? Perempuan apa? Lagi pula, siapa yang menyuruhmu masuk? Aku berani datang karena dengar kamu ada di sini. Aku tidak seperti gadis pilihan itu, berani-beraninya. Jangan marah dong. Aku juga dengar dari Su Gonggong dan Yun Shiwei. Kamu memberi perlakuan khusus pada seorang gadis pilihan. Kalau tidak ada halangan, dia akan jadi kakak iparmu. Hahaha, aneh sekali. Selama ini, kamu selalu menentang para menteri. Tidak menikah, tidak mengambil selir. Para tua-tua itu mengira kamu terluka di medan perang. Sampai organ vitalmu rusak. Hahaha, bagus. Sudah menemukan orang yang disukai. Bagus. Besok masih ada pemilihan. Bisakah dia mengalahkan putri menteri pertahanan itu? Aku juga penasaran bagaimana dia akan menghadapinya. Kenapa kamu tidak bocorkan soal-soalnya? Masih ketawa. Kakak keempat. Pulang tidur, besok masih harus menonton pertandingan. Kamu benar-benar berani datang ya? Sudah kubilang aku ingin jadi selir Kaisar, kenapa tidak berani datang? Kamu pikir bisa mengalahkanku?
Kaisar bukanlah Kasim buta itu. Mana mungkin memilihmu yang asal-usulnya tidak jelas. Daripada memilihku, putri mencari pertahanan. Jaga mulutmu. Apa? Kamu berani melawan? Kalau berani menyentuh Nona Chu, kamu cari mati. Tenang, aku tahu kapan harus memukul anjing. Aku mengerti prinsip itu. Kamu berani menyebutku anjing. Itu kiasan, mengerti tidak? Putri Menteri Pertahanan begini. Kamu tunggu saja saat aku jadi permaisuri. Aku akan habisi nyawamu dan si Kasim kecil itu. Nona Chu, jangan hiraukan si rendahan itu. Sebentar lagi Yang Mulia datang, tunjukkan yang terbaik. Dia tidak bisa mengalahkanmu. Tentu saja, aku Sudah siap sejak lama, tidak seperti orang-orang tertentu. tipu muslihatmu tidak akan berhasil di hadapan Yang Mulia. Yang Mulia datang. Kenapa? Takut? Masih bisa mengundurkan diri. Sayangnya aku tidak bawa pisau. Kalau tidak, hari ini akan kubunuh Kaisar brengsek itu. Tidak, aku ingin melihat keperkasaan Baginda. Kamu, Kaisar tiba. hamba tua menghadap Baginda. Apa menghadapnya Mulia? Tak usah berlelah-lelah. Kamu, Dia, Kenapa? Yang Mulia, mari kita mulai. Oh, mulai saja, mulai. begitu rupanya, hampir membuatku ketakutan. Ini. Tuali, laksanakan sesuai keinginan Baginda. Baik. Inilah Kaisar brengsek, auranya terlihat. Bahkan tidak lebih kuat dari Kasim kecil. Sekarang, tahap terakhir pemilihan permaisuri dimulai. Ibu Li, bacakan isi catatan evaluasi kedua calon permaisuri. Putri Menteri Pertahanan Chu Xingde, Chu Shangyun. Chu Shangyun, USIA 17 tahan, berwajah cantik. Sopan santun, lemah lembut, berbudi luhur. Mahir dalam 4 seni, berperilaku baik, Putri Bupati Beishan. Ling Feng, Putri Ling Jojo. Ling Jujiu, usia 17 tahun, meski berwajah cantik. Tetapi berperilaku buruk, kasar, dan terang-terangan. Di asrama calon permaisuri, menindas calon lain, tetap bandel setelah dihukum. Berulang kali melawan pengawasan, moralnya buruk. Lapor Baginda, hamba silsai membakakan. Evaluasi kedua calon permaisuri sangat berbeda sekali. Isi catatan berdasarkan performa mereka. Di asrama calon permaisuri selama ini, tak ada sedikit pun kebohongan. Orang di samping Baginda tak boleh bermoral buruk. Perkataan Tuali sangat benar, hamba rasa hasilnya sudah jelas. Ibu Li memfitnahku. Berteriak-teriak di depan umum, tidak pantas, tindakan ini membuktikan perkataan Ibu Li benar. Berani bertanya Baginda, jika difitnah, tak boleh marahkah? Kurang ajar. Rupanya ini gadis yang disukai kakak keempat, cukup unik. Dua tua mulia, aku rasa Ling Jiu benar. APA? Hamba, Tuali, jangan buru-buru. Hanya berdasarkan satu buku catatan Ibu Li. Langsung menilai moral seseorang, terlalu gegabah. Baginda, Legit gila. Ling Jiu, jika perilaku dalam beberapa hari ini benar-benar buruk, mengapa kalian tidak melaporkannya lebih awal? Biarkan dia melewati banyak rintangan sampai babak terakhir. Apa niat kalian? Apa maksudmu sebenarnya? ampun, Yang Mulia. Buku catatan ini tidak berlaku lagi, karena ini adalah pemilihan selir kaisar. Seharusnya kaisar, aku, yang akan memberikan penilaian adil untuk kalian berdua. Untuk membuat keputusan yang adil. Baik. Hampir gagal di detik terakhir, bahaya sekali. Tenang. Di hadapan Kaisar, masih berani bermain mata dengan Kasim itu. Memang orang yang tidak pantas dihormati. Jika buku penilaian tidak berlaku, sekarang mulai presentasi pribadi. Apa itu? Chu Shangyun, Hamba di sini. pernah membaca 4 kitab? Tidak hanya membaca, tapi juga bisa menghafalnya. Lalu buku APA lagi yang kau baca? Nuz, Naksen, Nuji.
Apa ISI 7 bab Nuji? Rendah hati, suami istri, hormat dan hati-hati, perilaku istri, fokus, tunduk, dan saudara ipar. Bagus. Terima kasih atas pujian yang mulia. Apa-apaan ini? Jelas-jelas belenggu dan siksaan untuk wanita. Syukurlah aku tidak mempelajarinya. Apa katamu? Apa yang terjadi dengan Nenek Li? Lapor pada yang mulia dan para menteri. Ling Jojo menghina Nuching Dan Naksun. Berkata kasar, bahkan tidak memiliki moral dasar seorang wanita. Bagaimana bisa menjadi selir kaisar? Hamba menyarankan, langsung diskualifikasi dia. Sejak zaman dahulu, wanita selalu menekankan 3 kepatuhan dan 4 kebajikan. Kapan kau berani menghina dan memfitnah? 3 kepatuhan dan 4 kebajikan, hal yang sangat ketat. Apa katamu? Tidak masuk akal. Yang mulia, wanita ini mengabaikan moral manusia. Harus dihukum cambuk, diusir dari istana. Jika kau merasa ini belenggu, ini tali, lalu menurutmu, apa yang seharusnya dilakukan wanita modern? Tidak seharusnya terbelenggu oleh 3 kepatuhan dan 4 kebajikan. Seharusnya melakukan apa yang ingin dilakukan. Lalu kau, apa yang ingin kau lakukan? Membela negara, menjaga wilayah, membangun prestasi. Apa katamu? Bagaimana wanita lemah ini bisa membangun prestasi? Kekuatan dan ambisi bukanlah kata khusus untuk pria. Wanita juga bisa membangun prestasi, bahkan lebih baik dari pria. Omong kosong. Merusak tatanan. Bagaimana ini? Paduka Yang Mulia memasang geram pengaduan dan papan kritik di setiap prefektur. Mendorong rakyat menyampaikan pendapat, membuka jalan bagi suara rakyat. Tapi kalian, bahkan sedikit pendapat berbeda saja tidak bisa diterima? Paduka Yang Mulia ada di sini, berani-beraninya kau bicara sembarangan. Diam. Ini pelayan pribadi kaisar. Berani-beraninya kau berteriak-teriak di sini. Paduka, hamba hanya ingin membantu menghukumnya. Orang kaisar perlu kau yang menghukum? Lagi pula apa yang dia katakan juga adalah isi hati kaisar. Tapi, Paduka Yang Mulia mau mendengar kritik, mengapa kau tidak bisa? Benar. Di dunia ini, siapa yang berkuasa? Hamba bersalah. empinalah hamba, paduka. Pantas dihukum. Tapi melihat jasamu dalam seleksi permaisuri, jasa dan kesalahan saling menyatakan. Kali ini dimaafkan. Engkau Lesaniwa. Terima kasih, paduka. Ling Jujio, aku tanya. Kau punya cita-cita mulia, mengapa sekarang berada di sini? Bersikeras memperjuangkan posisi permaisuri? Karena aku ingin membunuhmu untuk membalas dendam ayahku. Ling Jujio. Karena takdir tidak bisa dilawan. Baik di medan perang maupun di istana. Semua adalah kehendak kaisar. Dan aku ingin memenangkan semua yang bisa kuraih. Apalagi membantu kaisar di harem. Bukankah itu juga bentuk pengabdian pada negara? Bagus. Minarek. Sungguh menarik. Paduka, jadi pemilihan permaisuri ini. Paduka Yang Mulia sudah punya keputusan di hati. Benar. Sudah diputuskan. Yang Mulia, kemarilah sebentar. Ling Jujiu, kau tidak akan pernah mengalahkanku. Berdasarkan 3 tahap seleksi, akhirnya diputuskan oleh Paduka Yang Mulia. Wanita ini bijaksana, lembut, berbudi luhur, cantik dan lincah. Maka, dinobatkan Ling Jiujiu dari Kabupaten Beishan sebagai permaisuri kaisar. Pernikahan besok. APA, dia tidak memiliki moral dan tutur kata wanita. Mengapa dia bisa jadi permaisuri? Aku memilih permaisuri. Perlu izinmu, Chu Shangyun? Hamba tidak berani. Hamba hanya khawatir Yang Mulia dibutakan oleh pelayan di sampingmu. Ling Jojo dan dia berperilaku mesra. Mungkin ada perselingkuhan, hamba juga bisa bersaksi. Ling Jojo dan pelayan di belakang Yang Mulia sudah lama berkomplot. Jangan libatkan Xiao Bingzi. Bagaimana ini? Nanti aku akan melakukan hal yang bisa dipenggal. Jangan sampai menyeret Xiao Bingzi. Yang Mulia, hamba keluar. Jangan cari-cari alasan. Di hadapan Yang Mulia, kalian berani saling melirik. Hahaha, bagus. Yang Mulia, apa yang bagus? Ling Jiujiu dan Xiao Bingzi. Kessel. Ini, hubungan mereka baik, itu hal yang bagus. APA? Kaisar brengsek ini.
otaknya kurang waras ya. Maksudku, masuk ke istana. Ling Jiujiu pertama-tama dekat dengan pelayanku. Membangun hubungan sebagai langkah pertama. Membuktikan Ling Jiujiu punya kecerdasan. Dan visi yang jauh. Tapi dia, Nona Chu, yang mulia sudah memutuskan. Tolong jangan ribet lagi. Sekarang sudah pasti. Selamat kepada Nona Ling. Seperti mimpi, aku benar-benar terpilih sebagai selir kaisar. Ling Juju. Nona Chu, tenanglah Nona Chu, tenang. Bodoh, diterima uang tapi tidak bekerja. Hamba juga tidak tahu Ling Juju. Si rendah itu, dia punya banyak trik. Aku, putri seorang menteri terhormat. Kalah oleh anak seorang bupati, tidak malukah aku? Siapa bilang dia anak bupati? Ayah, yang mulia. Anakku, tenang. Ayah, maksudmu Ling Jojo. Bukan anak Bupati Beishan. Benar. Ling Jiu Yang, ini bukan Ling Jiu Yang, ITU. Tapi sebelumnya aku sudah menyelidiki gioknya, dan aku juga mencari. Si penipu ini tidak mudah dihadapi, tapi ayah punya cara. Dia benar anak Ling Shanhe? Ya. Kapan kita akan membongkarnya? Besok, pernikahan yang mulia. Kali ini, aku pasti akan membuat si penipu tidak bisa kabur. Ada apa? Bukannya suka minum? Tidak mood. Aneh. Dulu setiap hari bilang ingin menikahi kaisar. Kenapa setelah terpilih jadi selir malah tidak senang? Kamu benar-benar ingin aku menikahi kaisar? Kan kamu yang bilang sudah lama menyukai kaisar. Hari ini di istana bertemu yang mulia. Puas? Lumayanlah. Lumayan maksudnya apa? Kamu benar-benar suka dia ya? Aku suka kamu, Kasim bodoh. Ngapain lihat aku? Xiao Bingzi, aku punya teman. Oh teman. Iya. Dia menghadapi masalah, lalu keluarga dekatnya dibunuh. Dia berusaha mendekati pembunuhnya, tapi saat mau balas dendam, hatinya ragu. Menurutmu, apa yang harus dia lakukan? Apa ada orang yang membuatnya ragu? Orang yang dia sukai, kan? Ah, itu tidak penting. Yang penting dia harus balas dendam. Tapi kalau temanmu setelah balas dendam, ternyata pembunuhnya bukan musuhnya? Maksudmu apa? Bagaimana kalau ada kesalahpahaman? Bagaimana kalau setelah semuanya berakhir, ternyata tidak seperti itu? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin salah? Kalau salah malah bagus. Tidak mungkin. Selidiki dulu kebenarannya, baru bertindak, tidak lebih baik? Tidak sempat. Kesempatan hanya sekali. Dalannya harus mati. Lalu setelah berhasil, Tidak terpikir. Jiu-Jiu, aku dengar kamu sangat suka Beimo. Ya, aku sangat suka Beimo. Aku suka elang yang terbang di sana. Suka hari-hari makan daging dan minum anggur sepuasnya. Kalau begitu, bisakah kamu mengajakku ke sana nanti? Tidak akan ada nanti. Bagaimana bisa? Xiao Bingzi, kamu berdiri. Ah, Cepat. Jiu-Jiu, Aku suka kamu. aku juga suka. Aku tahu ini tidak pantas, tapi suka ya suka. Aku suka kamu, sampai ingin membawamu ke utara. Tapi aku tahu kamu tidak mungkin, aku juga tidak ingin menyusahkanmu. Kenapa kamu bisa menyusahkan aku?
Kamu tidak tahu apa-apa. Untung kamu tidak tahu. Tahu. Xiao Bingzi, mulai malam ini jangan cari aku lagi. Kita anggap saja tidak pernah kenal. Jiu Jiu. Bagaimana bisa aku tidak tahu apa-apa? Pengawal Yun. Hamba di sini. Persiapannya bagaimana? Semua sudah siap. Tunggu besok setelah pernikahan hamba, baru bisa bertindak. Ya. Ayah. Putri sebentar lagi akan membalas dendam untuk seluruh pasukan Zhenbei. Kaisar, Jangan tegang. suara ini. Kenapa kamu? Nona Chu. Paduka, hamba ada urusan penting untuk dilaporkan, sangat berani. Kamu seorang Kasim, berani-beraninya di hari pernikahan Kaisar. Memakai baju pengantin dan menyamar sebagai Kaisar. Siapa yang menyuruhmu masuk? Aku putri menteri. Tentu berhak hadir di pernikahan Kaisar, tapi kamu seorang Kasim, berani-beraninya untuk Lin Juju sampai segitunya. Yang berani adalah kamu. Zhongyun masih diam saja apa? Cepat tangkap Kasim yang tidak tahu diri ini. Xiang Yun, kamu mau apa? Ayah, aku datang untuk membantumu. Xiao Bingzi, kenapa kamu pakai baju kaisar? Kamu tidak takut mati? Cepat ganti, aku akan menghalangi. Iya, cepat ganti dan berikan padaku. Ini perintah permaisuri, bukan keinginanku. Xiao Bingzi tidak sengaja, aku. Bukankah kamu menyukaiku? Samuel orang sedelihat, kan? Wanita ini, dia makan berdua dengan seorang Kasim. Humph! Ini melanggar norma manusia. Layak dihukum mati. Diam. Cepat pergi. Bukankah kamu ingin menikah denganku? Aku tidak bisa. Aku harus menjadi selir kaisar. Kalau begitu, terserah. Apa? Para menteri, lihatlah baik-baik. Selir Kaisar yang terhormat, berkeliaran dengan seorang Kasim di depan umum. Wanita seperti ini pantas menjadi selir Kaisar? Dia tidak pantas. Apakah kamu pantas? Tentu saja aku pantas. Xiang Yun, jangan bicara. Yang mulia Chu, biarkan dia bicara. Aku berasal dari keluarga terhormat, ayahku pejabat tinggi di istana. Sejak kecil aku belajar sastra, kenapa aku tidak pantas? Kalau bukan karena Kasim ini yang menghalangi, bagaimana mungkin Lin Juju mendapat kesempatan? Xiang Yun, diamlah. Ayah, dia hanya seorang Kasim, kenapa takut? Ayah, kamu memukulku? Jika tidak kuajari, keluarga Chu akan hancur karena kamu. Tapi apa salahku? Kamu salah besar. Aku menghukum seorang Kasim, kamu malah membelanya? Siapa yang mengizinkanmu menyebutnya Kasim? Cepat berlutut dan minta maaf. Aku berlutut pada seorang Kasim? Anak durhaka. Kamu ingin seluruh keluarga Chu mati karena kamu? Ayah, apa yang kamu lakukan? Mereka berdua bersekongkol, berselingkuh diam-diam, pikir Kaisar akan menghukum kita demi dia? Kamu tahu siapa dia? Siapa dia? Wanita pembohong. Dan Kasim yang layak mati. Yang mulia, Anda bijaksana. Tangkap mereka berdua. Setelah ditangkap, lalu? Lalu, hukum mati mereka. Kurang ajar. Chu Xingde, inikah putrimu yang baik? Berani memfitnah selir kaisar. Berani sekali. Hamba bersalah. Cepat minta maaf pada kaisar dan selir. APA? Kaisar? Dia Kaisar? Kakak keempat, beritahu dia. Kakak keempat. Ya, kakak ipar. Aku pangeran ke-9, dia kakak keempatku. Dia adalah kaisar saat ini. Apa?
Apakah kamu sudah tahu sejak awal? Baru masa ke istana. Kamu sudah berusaha mendekati dengan licik. Bekerja sama dengan Kaisar berakting, pura-pura tidak tahu apa-apa. Agar bisa duduk nyaman di posisi permaisuri. Bukan. Apakah kamu terus menertawakanku? Apa yang ingin kamu lakukan pada permaisuriku? Anak durhaka, cepat minta maaf. Aku tidak mau. Kamu, yang mulia. Hamba bersalah, hamba gagal mendidik putri, sehingga dia bicara sembarangan. Menyinggung permaisuri, yang mulia, mohon ampun. Hari ini adalah hari bahagia bagi hamba dan permaisuri. Jika ada yang bicara sembarangan dan melanggar aturan, Tuan Chu, maka jangan salahkan hamba jika tidak berbaik hati. Baik, yang mulia tenang saja. Kenapa kamu menipuku? Kenapa kamu harus menjadi kaisar? Aku bisa jelaskan. Tidak perlu jelaskan. Kamu bilang yang mulia menipumu, tapi bukankah kamu juga menipu yang mulia? Aku sudah punya bukti terbaru. Ling Jujiu, kamu adalah gadis buronan itu. Putri Ling Shanha. Siang Yun, belum saatnya. Dia bukan Ling Jojo yang sebenarnya. Dia masuk istana untuk pemilihan permaisuri, hanya ingin membunuh kaisar. Untuk membalas dendam pengkhianat Ling Shanha. Apa yang dia bicarakan ini? Sangkit tidak masuk akal. Siang Yun. Kami punya bukti, kenapa kami harus menahannya? Chu Xiang Yun. Sampai kapan kamu akan memfitnahku demi posisi permaisuri? Apakah aku memfitnahmu? Kamu sendiri yang tahu. Tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kalau kamu sangat menginginkannya, posisi permaisuri ini kuberikan padamu. Kamu belum paham situasinya. Ini adalah penghinaan pada kaisar, mencoba membunuh kaisar. 9 nyawamu pun tidak cukup. Jangan khawatir. Lepaskan. Tanganku belum sembuh. Tenang, setelah urusan ini selesai, aku akan jelaskan padamu dengan baik. Hamba tidak pantas. Membuat yang mulia repot menjelaskan pada hamba. Kamu adalah permaisuriku, wajar aku memanjakanmu. Mengapa disebut repot? Kaisar, sampai sekarang kamu masih mau membela gadis buronan ini? Mengapa hamba harus percaya pada omonganmu saja? Dan mencurigai selirku? Kau bicara lagi, kepalamu akan kuambil. Paduka, Kenapa kau juga menuduh selirku? putri hamba tidak berbohong. Jika Paduka tidak percaya, hamba akan menghadirkan saksi. Tak usah repot. Hamba, Bupati Ling Feng dari Beishan, menghadap. Paduka Raja dan Selir. Tak usah berlelah-lelah. Terima kasih, Paduka. Kenapa kau datang? Jawab, Tuan. Putriku beruntung terpilih menjadi selir. Tentu saja aku datang untuk pernikahan ini. Ayah, Tak kesangka kau begitu membanggakan. Ayah sangat senang. ini berkat didikan ayah. Ayah, kenapa saksi kita berubah jadi Ling Feng? Ling Juju, kalian berdua tak mungkin ayah dan anak. Kami ayah dan anak atau bukan urusanmu. Ling Feng. Sekarang, ayah anak Su Xiangshu. Mengatakan kau dan Ling Jiu bukan ayah dan anak. Mengatakan dia putri Ling Shanhe. Apa yang ingin kau katakan? Paduka, hamba tidak mengerti. Mengapa Shangshu dan Nona Chu berbicara sembarangan? Bagaimana mungkin aku tidak mengenali putriku sendiri? Ling Feng. Sekarang Paduka ada di sini. Jika kau berbohong, itu menepu Paduka. Itu jalan menuju kematian. Kau rela mengorbankan karir untuk orang luar? Bahkan nyawa keluarga Ling tak kau hiraukan? Paduka, hamba sisha. Tak ada niat menipu atau melawan. Justru Shangshu dan putrinya terus menyerang putri hamba. Bahkan membuat keributan di hari pernikahan Paduka sangat tidak pantas. Sayang. Ling Feng, aku penasaran. Apa yang dia berikan padamu hingga kau tega? Meski harus mengorbankan nyawa seluruh keluarga. Tetap menyembunyikan identitasnya. Aku juga heran. Mengapa Nona Chu terus menyerang putriku? Untuk kepentingan pribadi, atau ada yang menyuruh? Ingin mempermalukan Paduka di hari pernikahan? Sayang. Yuner hanya tidak ingin Paduka ditipu oleh kalian. Tuan Chu, bicara harus ada bukti. Tidak mengaku, ya? Kalau begitu, aku akan memanggil putrimu, yaitu Ling Jiu yang asli.
untuk melihat apakah putriku yang memulai masalah, atau kamu dan Ling Jiujiu yang berbohong. APA Mei Sukla Ling Jiujiu de Tong. Kamu. Perkenalkan dirimu. Hamba menghadap Kaisar, hamba Ling Jiujiu. Ayah hamba adalah Bupati Beishan, Ling Feng. Sedangkan dia bernama Ling Jiujiu, Jiu, yang berarti minuman keras. Adalah pengganti hamba untuk masuk istana dalam pemilihan selir. Putri dari Ling Shanhe. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin Jiu-Jiu kenal keluarga Chu? Apakah ini benar? Apa yang hamba katakan benar adanya. Jika ada dusta, hamba rela disambar petir, mati mengenaskan. Semua sudah dengar? Ling Feng, sekarang apa lagi yang mau kamu katakan? Hamba. Ayah, apakah kau benar-benar akan demi dia? Tidak mengakui putrimu sendiri? Ayah, Tuan Chu bilang, asalkan aku mengatakan yang sebenarnya, mereka akan melepaskan Kakak Shijun. Bangsat, Chen Shaijan ini. Pria tak bertanggung jawab yang meninggalkanmu di tengah jalan, kau malah berani masuk ke dalam bahaya demi dia. Apa yang sebenarnya terjadi? Ling Jiujiu, katakan semua yang kau tahu. Ya, dia yang datang lebih dulu. Menggunakan jasa Ling Shanhe yang pernah menyelamatkan ayahku untuk memaksa balas budi. Membuat ayahku setuju dia masuk ibu kota dengan identitasku. Tapi dia berulang kali berjanji, hanya untuk pemilihan selir. Tidak akan menyeret keluarga Ling ke dalam masalah. Tapi kau tak menyangka, yang dilakukannya di istana adalah mencoba membunuh kaisar, tindakan yang sangat durhaka. Syukurlah Ada Tuan Chu, kalau tidak, hamba mungkin baru akan tahu kebenarannya. Saat bencana menimpa keluarga Ling. Ling Feng, apakah yang dikatakannya benar? Hamba, Ling Feng. Jika kau berani menyangkal perkataan putrimu, itu adalah kejahatan menipu kaisar. Hugh, come on, Maddie. Pikirkan baik-baik. Ayah, aku benar-benar heran, kau bisa tega demi orang luar. Tidak mempedulikan nyawa putrimu sendiri. Paman Ling, Anda sudah terlalu banyak membantu saya. Sudah begini, aku sama sekali tidak boleh lagi menyeret Anda dan keluarga Anda ke dalam masalah. Nona besar. Ya, aku memang bukan putri Ling Feng. Ayahku adalah Jenderal Zhenbei, Ling Shanhe. Bagaimana mungkin? Yang mulia ternyata akan menikahi anak seorang pengkhianat. Ling Jiujiu, akhirnya kau mengaku juga. Sebagai anak seorang menteri yang bersalah, menyembunyikan identitas, menyusup ke istana, berusaha mati-matian menjadi permaisuri untuk mendekati yang mulia, niatmu sungguh terkutuk. Yang mulia, sekarang Anda harus percaya. Hamba tidak memfitnah Ling Jiujiu ini, kan? Mereka benar. Aku masuk istana dengan segala cara hanya untuk membalaskan dendam ayahku. Kau. Ayahku demi negara dan rakyat berjaga di perbatasan utara puluhan tahun, berkali-kali bertaruh nyawa bersama prajurit lain hidup dan mati. Tapi akhirnya dituduh berkhianat. Bahkan tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Jiu-Jiu. Ayahku sampai mati mungkin tidak mengerti mengapa raja yang dia lindungi seumur hidup mendengarkan desas-desus itu, tanpa ragu menjatuhkan hukuman mati padanya. Baginda, luka yang kau berikan pada ayahku lebih sakit dan lebih dalam daripada luka di medan perang. Jika bukan karena ayahku mempertaruhkan nyawa menjaga perbatasan, sekarang, mungkinkah kalian berdiri tenang di sini menertawakanku? Omong kosong. Bawa dia keluar, penggal. Tuan Chu, dulu kau juga begitu, berteriak-teriak untuk menghukum mati ayahku? Memang kenapa? Ling Jiujiu, jangan terus menebar fitnah. Ling Shanhe berkhianat. Semua orang tahu. Ayahku tidak bersalah, lebih bersih daripada kalian semua yang ada di sini sekarang. Ling Jiujiu, maksudmu? Baginda salah menuduh ayahmu, itu kesalahan Baginda? Keluhanmu itu hanya karena tidak terima, tidak rela. Kau dari putri Jenderal Zhenbei menjadi anak seorang pengkhianat. Aku tidak peduli kekuasaan dan status, aku ingin melindungi ayahku dan kehormatan pasukan Zhenbei. Kehormatan apa? Kalau aku jadi kau, tahu ayah sendiri bekerja sama dengan musuh dan berkhianat. Pasti akan bunuh diri untuk menebus dosa, tidak seperti kau, menutup mata, menipu diri sendiri, bahkan berencana membunuh Baginda. Sungguh tidak tahu diri, sekarang tidak hanya kau yang harus mati. Seluruh keluarga Ling Feng juga harus mati. Apa? Nona Chu, bukankah ayahmu berjanji padaku? Asalkan aku bersedia datang untuk mengungkap kebohongan ini. Kakak Shijun akan diselamatkan? Dan nyawa seluruh keluarga Ling kami? Nona Ling, kamu terlalu naif. Meskipun kamu sedang menebus kesalahan dengan berjasa. Tapi, ayahmu membantu Ling Jiujiu menipu kaisar. Ini adalah kejahatan yang pantas dihukum 9 generasi. Kalian menipuku.
Chen Shijun sudah tidak menginginkanmu lagi. Masih saja memanggilnya kakak Shijun. Seorang pria bodoh saja bisa menipumu, mengapa aku tidak bisa? Bodoh seperti babi. Sebenarnya, harus berterima kasih pada Nona Ling Jiu yang berani memperbaiki keluarga. Aku bisa membantumu memohon ampun, menyisakan satu keturunan untuk keluarga Ling. Tidak mungkin. Kakak Shijun tidak akan menipuku. Jangan sakiti kakak Shijun. Jangan sakiti ayahku. Dia gila ya? Yang mulia, hamba menyarankan untuk segera mengirim pasukan ke Kabupaten Beishan, menangkap seluruh keluarga Ling dan memenjarakan mereka. Ketiga orang ini harus segera dihukum mati. Ayah, ini salahmu. Mengapa kau membantunya? Ini semua salah si gadis pencuri ini. Menyeret seluruh keluarga Ling. Mengapa kau tidak mati saja bersama Ling Shanhe? Pergi dan mati. Ayah, Tanpa Jenderal Shen Bei, tidak akan ada aku, Ling Feng, dan keluarga Ling kita. Bagaimana kau bisa berkata seperti itu pada Nyonya Besar? Bicara seperti itu? tapi dia hampir membunuh kita semua. Kamu, Ya benar, aku yang menyeret kalian. Jika ada kehidupan berikutnya, aku akan menebus semua dosa. Hidup berikutnya untuk apa? Mati saja sekarang. Setelah balas dendam, aku akan tebus dengan darahku. kamu. Nyonya Besar, lindungi Kaisar. Tunggu. Malam itu, dengan ranting saja kau bisa melukaiku. Tapi sekarang pisau ini dengan mudah kuhadang. Jiu, kau tidak ingin membunuhku. Xiao Bingzi, Lindungi Kaisar. Tangkap dan bunuh si gadis pencuri ini. Ling Jiu, ini istana kekaisaran. Penuh dengan penjaga. Kau pikir bisa berhasil? Jangan sakiti selirku. Yang mulia, dia hampir membunuhmu. Masih kau bela? Kakak keempat, pola di pisau ini berasal dari Beimo. Ling Jujiu, sekarang bukti sudah lengkap. Meskipun kau pandai bicara, tidak bisa mengelak lagi. Cepat bawa si gadis pencuri ini dan eksekusi. Yang mulia, hamba bersedia menggantikan Nona Besar menerima hukuman. Mohon Yang Mulia mengampuninya. Paman Ling. Semua ini adalah rencanaku, aku yang melakukannya sendiri. Aku yang memaksa mereka membantuku. Hukum atau bunuh saja, jangan libatkan mereka. Siapa bilang aku akan membunuhmu? Yang mulia, dia telah melakukan kejahatan besar. Jika tidak membunuhnya, apakah Anda akan menyiksanya hingga mati perlahan? Untuk pengkhianat seperti Ling Jujo. Memang tidak seharusnya mati dengan mudah. Seharusnya disiksa perlahan sebagai contoh. Termasuk 2 orang dari keluarga Ling, juga pantas dihukum mati dengan cara yang sama. Jika Anda masih bisa membedakan benar salah, seharusnya tahu. Semua ini adalah perbuatanku sendiri. Keluarga Ling hanyalah korban yang tidak tahu apa-apa. Disiksa perlahan atau dicabik 5 kuda. Dia saja yang menangnya. Kau benar-benar mirip ayahmu. Dulu saat anak buah Lin Shanhe berbuat salah, dia juga selalu seperti ini, suka mengambil tanggung jawab sendiri. Menerima hukuman untuk prajuritnya. Kau tidak berhak menyebut ayahku. Jiu, kau sendiri sudah susah. Simak melindungi mereka. Yang mulia, Anda dengarkan? Dia mengaku, semua ini perbuatannya sendiri. Tidak ada hubungan dengan keluarga kami. Kami semua ditipunya. Bunuh dia saja, jangan libatkan kami. Caham, nyawa seluruh keluarga kita adalah hadiah dari jenderal. Bagaimana bisa aku punya anak pengecut seperti kamu? Ayah bilang aku takut mati? Siapa di dunia ini yang tidak takut mati? Mengapa aku harus mati untuk pengkhianat ini? Dia bukan pengkhianat. Yang mulia, hamba usul. Penjarakan mereka dulu. Hukuman siksanya bisa dibicarakan lagi. Siapa yang berani menyiksa anak perempuanku? Siapa yang berani menyiksa anak perempuanku? Panglima Ling Shanhe menghadap Yang Mulia. Ini, apa yang terjadi? Ling Shanhe si pengkhianat itu, bukankah sudah dihukum mati? Jenderal, silakan bangun. Terima kasih, Yang Mulia. Ayah, Xiujiu, ayah, kau tidak mati? jangan menangis. Kau sudah menderita. Biar ayah urus urusan penting dulu. Nanti kau akan mengerti. Kalian, yang mau menyiksa anak perempuanku? Kau. Ling Shanhe, bukankah kau sudah mati? Maaf menyesuaikan, Tuan Chu. Panglima ini belum mati. Kamu masih berani muncul terang-terangan, tidak takut mati? Yang harus takut adalah jenderal ini, atau kamu, Tuan Chu? Ling Shanhe, jangan asal tuduh. Aku bersih hati, apa yang harus kutakutkan? Yang kutakutkan adalah usaha keras menyembunyikan kebenaran akhirnya terbongkar. Ling Shanhe, siapa yang berani memberimu nyali? Berani bicara seperti itu tentang ayahku? Baginda, menurutku Ling Shanhe ini kabur dari hukuman pancung, bekerja sama dengan putrinya dari dalam dan luar. Pantas mati 1000 kali. Tuan Chu, bukankah kau selalu merasa pikiran para jenderal tak secerdas pejabat sipil? Kenapa hari ini tak kau kenakan? Otakmu yang cerdas itu? Apa sebenarnya maksudmu? Jika aku benar pengkhianat seperti yang kau tuduhkan, bagaimana mungkin hari ini aku bisa masuk istana dengan terang-terangan? Apa kau terlalu menganggap dirimu hebat atau meremehkan Baginda? Hamba tidak mengecewakan kepercayaan Baginda telah berhasil menangkap pemimpin musuh dan menyita bukti surat-surat kolusi antara Menteri Pertahanan Chu Xinde dengan pihak asing. Fitnah.
Ini fitnah. Kau gagal membersihkan namamu, lalu mengalihkan kesalahan. Tak masalah jika Tuan Chu tidak mengakui. Aku yakin anak buahku segera akan menemukan bukti di kediaman menteri. Ernie kau, Bajinda. Ling Shanhe ini membawa pemberontak masuk ibu kota. Bahkan menyuruh pasukan masuk ke kediamanku. Ini jelas-jelas tidak menghormati Baginda. Tuan Chu, ini atas persetujuan Kaisar. Baginda, hamba setia kepada Anda. Anda tidak boleh meragukan hamba. Baginda, jangan percaya omongan para pemberontak ini. Apa di mata kalian, Kaisar bahkan tidak punya kemampuan membedakan yang benar dan salah? Tidak. Hamba hanya bilang, jangan percaya omongan pengkhianat ini. Siapa bilang Jenderal Zhenbei pengkhianat? Baginda, bukankah Anda yang memerintahkan hukuman mati untuk Ling Shanhe? Ini hanya sandiwara yang dimainkan Jenderal Zhenbei bersama Kaisar. Apa? Saat menerima bukti pengkhianatan Jenderal Zhenbei, Kaisar sudah tahu. Pasti ada yang memfitnah. Jenderal Zhenbei yang pengertian. Rela mengorbankan reputasinya demi membantu Kaisar berakting. Untuk memancing musuh dan mata-mata keluar. Agar mereka menunjukkan belangnya. Tapi tak disangka. Ternyata melibatkan kediaman menteri. Lalu gambar pencarian diriku di seluruh negeri? Itu hanya gambar sembarangan yang dibuat sebagai formalitas saja. Pantasan, gambarku jelek sekali. Bagaimana bisa begini? Setelah ini selesai, aku akan memberitahu seluruh dunia. Membersihkan nama Jenderal Zhenbei. Kalau Ling Shanhe tidak bersalah, maka aku juga tidak bersalah. Tuan Chu, jika memang begitu, diamlah dan tunggu. Jika aku dan Jenderal Zhenbei telah menuduhmu, aku akan meminta maaf secara pribadi. Jika tidak, hukumannya akan dilipat gandakan. Baik, kami akan menunggu. Ayah, kita tunggu hasilnya. Baca hasilnya keluar, kita pasti akan menghukum mati orang-orang yang menuduh kita ini. Diam. Ayah, Lapor. Kaisar, ini adalah surat rahasia yang ditemukan di ruang kerja Chu Xingde. apa ini? Palsu. Ini buatannya. Bekerja sama dengan musuh, mengkhianati negara, menjebak orang yang setia. Buktinya jelas. Chu Xingde, masih ada yang ingin kau katakan? Ayah, bagaimana mungkin? Keluarga Chu kita turun-temurun Sisha. Bagaimana mungkin bekerja sama dengan musuh? Ayah, cepat jelaskan pada Kaisar. Ayah, Ini cap pribadi Chu Xingde. katakan sesuatu. Ayah, cepat bicara pada Kaisar. Ayah, Kalau Kaisar sudah menganggapku pengkhianat, maka aku tidak ada lagi yang bisa kukatakan. Yang ku sesali hanyalah, dulu, aku tidak membunuhmu sendiri, sehingga membuatku terpuruk seperti ini. ayah, kau benar-benar. Keluarga Chu kita, kenapa harus turun-temurun menjadi bawahan? Aku Chu Xingde, kenapa harus melayani seorang yang lebih muda? Xia Saihen. Bisa jadi kaisar, aku juga bisa. Yang menang jadi raja, yang kalah jadi penjahat, aku terima. Kalau kalian tidak mau aku hidup, kalian juga jangan berharap bisa hidup. Pasikan. Fun America. Pasikan. Hati-hati. Tidak apa-apa. Pengawal rahasia, di mana pengawal rahasia? Chu Xingde, kau pikir pengawal istana hanya hiasan? Sejak pengawal rahasia keluargamu masuk istana, mereka sudah ditangkap semua. Sampaikan perintahku, tangkap semua anggota keluarga Chu. Selidiki semua yang terlibat dalam hal ini, masukkan ke penjara. Tunggu hukuman. Siap. Siang ER. Aku tidak pernah menyangka ayah yang paling kuhormati. Ternyata pengkhianat negara. Kaisar, ayahku bersalah. Tapi anggota keluarga Chu lainnya tidak bersalah. Aku mohon pada Kaisar. Maafkan seluruh keluarga Chu. Hamba wanita bersedia bunuh diri untuk menebus dosa. Letakkan pisau itu. Ling Jojo, kamu menang. Ternyata aku adalah anak dari pengkhianat negara. Jangan. Uniar. Semua ini salah ayah. Ayah terlalu ambisius. Bawa dia pergi. Tidak perlu. Pengawal, bawa dia pergi. Sekarang, bukankah sudah waktunya kita menyelesaikan urusan kita? Aku pantas mati ribuan kali. Selirku, tidak, permaisuriku, apa salahmu? Permaisuri. Wahai Juju. Jiu-jiu, hatiku hanya untukmu. Ini peninggalan Ibu Suri. Ya, aku pernah berjanji akan memakaikannya untukmu sendiri. Tapi, kamu tahu aku datang dengan tujuan tertentu.
kamu tidak keberatan. Sebenarnya aku sudah menebaknya. Tapi Jiu-Jiu yang kusuka adalah kamu yang seperti ini. Xiao Bingzi, terima kasih. Jiu, apa yang kamu bicarakan? Bukan Xiao Bingzi, tapi yang mulia. Jiu-Jiu suka memanggil apa? Aku akan memanggilnya seperti itu. Maaf, tadi aku melawan permaisuri. Aku. Tidak apa-apa, aku malah berterima kasih padamu. Kalau tidak, aku tidak akan punya kesempatan masuk istana. Hanya saja, Chen Shijun. Tanpa kejadian ini, aku tidak akan tahu dia adalah siapa yang sangat Mirvek. Tidak apa-apa, anggap saja salah memilih. Sudah, bicarakan hal lain nanti. Sekarang yang terpenting adalah pernikahan Kaisar dan Permaisuri. Benar, kakak keempat, jangan banyak bicara. Permaisuriku, maukah kamu menemani aku menjaga kerajaan? Dan menghabiskan sisa hidup bersama? Mau. Kalau begitu, maukah kamu menemaniku kembali ke utara? Melihat elang terbang dan menikmati pemandangan gurun? Aku mau.